Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Nilau, senang sekali ketemu lagi dengan Anda semua, bisa berbagi berbagai macam informasi, edukasi, dan juga solusi untuk hidup lebih sehat. Pemirsa, nanti ada praktisi kesehatan dan juga narasumber yang pastinya akan memberikan Anda motivasi dan semangat untuk hidup lebih sehat lagi. Jangan menyerah apapun yang Anda alami saat ini. Kalau Anda sakit, tetap semangat pemirsa. Selalu ada solusi, jadi mari ikuti kami sampai selesai. Saya yakin jalan keluar dan terobosan yang baru menjadi bagian Anda hari ini juga. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Di sini sudah ada Mas Boy Abidin dan juga Mas Nurman. Salam sehat semuanya. Salam sehat, Edwin. Ibu Lia, salam sehat. Selamat datang di Go Healthy, Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Wah, luar biasa. Kalau dari Ibu sendiri, background pekerjaannya apa, Ibu? Saya itu pensiunan ASN ya. Kalau sekarang ASN. Kemarin-kemarin sebelumnya kan PNS. Kan. Jadi saya salah satu pensiunan dari Kementerian Perindustrian. Oke, berarti sekarang sudah pensiun. Kesibukannya apa, Ibu? Saya kesibukannya sekarang melatih di tempat saya dulu pensiun, di kantor saya. Dan saya juga melatih di tempat saya punya satu perkumpulan kaum perempuan. Iya. Kita selalu memberikan pelatihan untuk mereka-mereka biar kaum ibu atau kaum perempuan itu bisa mandiri, menjaga kesehatan. Perekonomian keluarga. Iya betul, kemudian tetap education untuk anak-anaknya selalu mereka pentingkan. Gitu. Sapa dulu sahabat-sahabatnya mungkin supaya bisa tahu sedang ada di Go Healthy hari ini. Silakan Ibu. Teman-teman, ibu-ibu, pemirsa di rumah, semoga sehat selalu ya. Amin. Tetap jaga kesehatan. Nanti kita akan lihat bagaimana perbincangan kita makin memanas. Dan pertama kita lihat dulu bagaimana perjalanan hidup dari Ibu Cornelia. Tidak gampang, ada turunan hipertensi. Dan hipertensi ini sudah pernah kena ibunya, mendiang ibunya. Meninggal karena stroke dan tidak mau berulang, dia pakai teknologi laser. Supaya pengalaman ini menjadi pengalaman yang indah di masa depannya. Ini dia kisahnya. Cornelia, wanita yang akrab dipanggil Lia ini, sangatlah semangat dalam beraktivitas di bidang sosial. Ia sadar bahwa untuk bisa terus membantu masyarakat, dirinya juga harus bisa menjaga kesehatannya dengan baik. Apalagi, ia memiliki riwayat hipertensi. Kondisi ini sudah ia idap sejak masih berusia 30-an tahun. Pas saya melahirkan anak yang pertama, disitulah ketahuan kalau saya punya tensi tinggi, antara 160 sampai 180. Tak mau sampai mengalami komplikasi, ia memutuskan untuk lebih giat dalam mengatur pola hidup sehat. Dan untuk meningkatkan kesehatannya, Lia juga rutin menggunakan teknologi laser. Setelah saya pakai laser, puji Tuhan sudah mulai stabil lah gitu. Jadi dia tidak pernah lagi naik. Rasanya lebih enak gitu. Udah jarang lah saya rasakan sakit gitu. Saya nggak merasakan lagi tuh rasa sakit-sakit gitu. Oke pemirsa, sebelum Ibu Cornelia mau menceritakan bagaimana teknologi laser bermanfaat bagi kesehatannya dan apa saja, nanti ya kita main dulu ini benar atau salah. Dan pernyataannya, Bu, nanti jawab ya benar salah ya. Keturunan hipertensi katanya lebih rentan terkena hipertensi dalam kehamilan. Benar atau salah? Benar, karena saya sudah mengalaminya sendiri ya. Mengalami sendiri? Iya. Di kehamilan pertama atau kedua? Pertama, tiba-tiba tensi saya mendadak tinggi gitu. Angkanya berapa waktu itu? 160, 160. pokoknya di atas 160 lah. Saya sempat kejang gitu. Oh begitu. Untuk pernyataan ini menurut Ibu adalah benar? Benar. Oke, kita tanyakan praktisi kesehatan benar atau salah? Kalau berdasarkan pernyataan ini, memang ini benar. Artinya memang ada beberapa data menyatakan orang-orang dengan riwayat keluarga dengan hipertensi, dia punya risiko 2 kali lipat untuk mengalami hipertensi saat kehamilan. Ya walaupun kalau kita bicara masalah hipertensi dalam kehamilan yang disebut dengan preeklamsi itu mulai terjadi pada kehamilan 20 minggu. Ya ini ada beberapa kemungkinan. Ada yang orang memang normal sebelum hamil, pada saat kehamilan di atas 20 minggu dia mulai naik tekanan darahnya. Kemudian ada juga yang memang dia punya riwayat hipertensi sebelum hamil, kemudian saat hamil dia lebih tinggi lagi tensinya. Dan kemudian ada juga yang tidak bisa dijelaskan, artinya mungkin punya faktor keturunan di sana. Jadi memang penyebab hipertensi pada kehamilan atau preeklamsi ini banyak faktornya.
biasanya karena usia ibu misalnya usia di atas 35, di atas 40 tahun dia hamil, kemudian dengan kehamilan kembar ya, kemudian dengan jarak kehamilan yang cukup jauh dari kehamilan pertama ya, ini harus atau perlu dilakukan evaluasi saat hamil. Artinya pemeriksaan kehamilan dengan kualitas dan kuantitas ini untuk bisa memantau, jangan sampai tensi yang mulai naik merayap tinggi itu pada saat hamil itu tidak terkendali dan kemudian bisa berdampak pada ibu dan pada janinnya. Keturunan hipertensi lebih rentan terkena hipertensi dalam kehamilan. Pernyataan ini benar. Bagus banget Ibu. Benar jawabannya, tapi memang karena mengalaminya Ibu ya. Saya yakin waktu itu Anda alami tidak menyenangkan. Teknologi laser juga hadir tepat pada waktunya. Sebelum komplikasi datang, ingat ibunya punya stroke dulu. Dan direnggut nyawanya karena penyakit berbahaya ini. Nah, saya mau tanyakan begini, setelah pakai teknologi ini Bu, dengan kondisi keturunan hipertensi, apa yang terjadi, apa yang dirasakan? Itu kan kalau pas tinggi ya, kepala saya tuh suka pusing. Aduh, rasanya kayak macam masuk angin gitu ya. Udah nggak enak banget ini. Nah, setelah tahu saya itu tensinya tinggi, kemudian sudah dianjurkan minum obat, terus saya dikenalkan dengan produk kesehatan ini, laser. Dari siapa Ibu? Dari kakak saya. Taunya dari kakak, habis itu kenapa? Melihat dia lagi pakai atau bagaimana? Iya, melihat dia lagi pakai, kita pas kumpul keluarga, saya lihat kayaknya menarik dengan dari bentuknya, tidak mengganggu ya, kecil simple seperti kayak jam tangan yang model sekarang ini. Gitu. Nah, dari situlah saya memakainya. Gitu. Oke, berarti dari sakit-sakit kepala. Iya. Berarti dari sakit di pundak sini sudah hilang. Sudah hilang. Angka tensinya sekarang berapa Ibu? Sekarang saya stabil di 130, 140, 130, 140. Nggak sampai 160 lagi ya? Nggak sampai dok. Mulai terkendali. Tapi itu sudah kemajuan, kasih tepuk tangan dulu dong. Yang namanya tensi tinggi kan berbahaya Ibu ya? Iya betul. Sudah bisa turun berarti rasa nyut-nyutannya sudah hilang? Sudah. Saya mau tanya, tidurnya bagaimana sekarang? Saya udah mulai enak gitu kalau tidur itu kayaknya udah bablas aja di atas tempat tidur udah terletak ya. Saya tidur gitu. Tidurnya pulas ya? Pulas gitu. Oke, dulunya tidurnya bagaimana Ibu? Agak kurang ya, karena mungkin ya nggak tahu ya kenapa gitu. Jadi saya kadang-kala gelisah gitu. Dulu ini instruktur aerobik. Iya, makanya iya. berapi-api. Tapi sekarang ya masih instruktur kan? Oh sekarang nggak. Oh nggak lagi. Tapi kalau diajak gini, ayo dong pimpin senam gitu sama teman-teman. Ayo. Tapi saya lebih condong ke yoga. Satu yang saya suka dari Ibu Lia sendiri adalah energinya di sini ya. Kalau kita lihat Terima sendiri ya kasih. pemirsa di rumah, bahwa Ibu Lia ini mematahkan mitos bahwa kalau kita usia tua itu harus tidur-tiduran saja, enggak ya. Bu Lia membuktikan bahwa meskipun sudah di atas usia 60 tahun, kita masih bisa nih aktif, kemudian masih bisa olahraga, pikiran masih bisa tenang, dan yang pastinya kesehatan masih bisa kita jaga. Kalau yang namanya kita olahraga, kita membutuhkan energi yang cukup sebenarnya ya. Energi ini kita dapatkan dari mana? Dari sumbernya dari gula darah, kemudian kita dari lemak darah. Lemak dan gula darah ini harus diubah menjadi energi di dalam tubuh kita. Salah satu tempat untuk mengubah energi itu adalah di dalam sel tubuh kita, yaitu di mitokondria. Ini saya kasih gambarannya sedikit ya pemirsa ya. Ada nih gula gitu ya. Gula yang kita makan dari makan makanan itu nanti akan dibantu untuk dimasuk ke dalam sel tubuh kita dan masuk ke dalam mitokondria. Tapi biasanya pada orang yang sudah lanjut usia, sudah memasuki usia menopause, pola hidupnya kurang begitu bagus, ditambah lagi dengan riwayat keturunan, maka gula dan lemak ini tidak bisa masuk secara optimal di dalam mitokondria ini. Tapi ketika kita menggunakan laser, maka laser inilah yang nanti akan mengaktifkan sel tubuh kita dan meningkatkan fungsi dari mitokondria untuk mengubah gula darah menjadi energi, termasuk lemak di dalam darah kita. Itulah kenapa pada orang yang menggunakan teknologi laser secara rutin seperti Ibu Lia, gula darahnya terkendali, kolesterolnya terkendali, dan yang pastinya energinya lebih meningkat ya Mas Boy ya? Ya betul sekali, dan saya mau menambahkan untuk Ibu Lia, ini untuk anda perempuan yang sudah masuk di usia menopause. Jadi Ibu Lia ini bisa menunjukkan bahwa bisa mematahkan mitos bahwa orang menopause itu berhenti semua aktivitas, tidak bisa beraktivitas, diam terus di rumah ya. Jadi ini sudah terbukti di usia 60 tahun Ibu sudah menopause tapi terlihat masih energik ya. Tentunya dengan menjaga pola hidup sehat dan juga dibantu dengan teknologi laser. Tapi menarik tadi mengenai tidur. Jadi Anda mungkin yang wanita atau punya
istri atau punya saudara yang sudah masuk usia menopause, biasanya keluhan tidur itu menjadi salah satu keluhan yang dirasakan pada saat usia menopause. Dan terlihat ibu bahwa dengan bantuan teknologi laser tidurnya akan menjadi lebih pulas lagi, lebih berkualitas tidurnya. Betul. Berkualitas tidurnya, betul sekali. Ini yang memang salah satu bantuan teknologi laser dengan tadi sinar kuningnya, ya, dengan sinar kuning itu membuat melatoninnya menjadi meningkat dan kemudian tidur ibu menjadi lebih baik. Dan juga menarik adalah mengenai tekanan darah. Ya, sekali lagi orang-orang dengan usia menopause kadar estrogen yang sudah menurun ini akan membuat dinding pembuluh darah akan lebih kaku, lebih rigid, ya, lebih sempit, dan ini akan berisiko untuk terjadi kenaikan tekanan darah. Dan teknologi laser ini akan meningkatkan kadar nitrik oxide yang ada dalam tubuh ibu, ya, supaya dia tetap baik, sehingga akan berdampak pada dinding pembuluh darah yang lebih elastis, lebih lentur, dan harapannya tekanan darah akan terkendali. Dan ini terbukti pada ibu, ya, di usia 60 yang tadi intensi 160 sekarang sudah membaik. Ini kita lihat gambaran dinding pembuluh darah, ya, yang kaku, ya, yang rigid karena tadi kadar estrogennya sudah menurun, faktor usia dilihat lebih kaku, lebih sempit, sehingga ini aliran darah akan meningkat. Nah, beda dengan pembuluh darah yang sisi sebelah kanan, terlihat di situ lebih lentur, lebih elastis, karena bantuan teknologi laser di mana kadar nitrik oksida meningkat, pembuluh darah akan menjadi lebih lentur, lebih lebar, dan tekanan darahnya pun akan terkendali dengan baik. Penting sekali buat Anda wanita yang sudah usia menopause, walaupun sebelum menopause tensi Anda normal, Anda jangan bangga dulu. Begitu usia menopause, ada kemungkinan tekanan darah akan meningkat, dan ini perlu dijaga dengan pola hidup sehat dan dengan bantuan teknologi laser. Jadi teknologi laser ini namanya adalah dokter laser atau EQ-laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dari dokter laser ini seharinya 2 kali, durasinya 15-60 menit. Ini bisa kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi take action sekarang juga kita dapatkan EQ-laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan membantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Semuanya hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan dokter laser atau EQ-laser dari Gogomol. Kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Jadi segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomol. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, Ibu Cornelia, narasumber kita hari ini, datang ke sini menceritakan bagaimana dengan teknologi laser kondisi kesehatannya menjadi lebih baik. Tadi dia cerita tidurnya menjadi sangat lelap, pulas, berkualitas. Dan juga tadinya yang tadi sakit kepala, sakit di bagian lehernya sudah hilang dan tensinya dari 160-an sudah turun sekarang menjadi 120, 130. Satu kemajuan yang sangat besar. Teknologi ini bisa diandalkan. Dan kalau Anda saat ini mencari-cari ke sana kemari solusi, mungkin ini adalah solusi yang selama ini Anda cari. Teknologi laser khusus untuk kualitas darah dan pembuluh darah. Mari dicoba pemirsa, terutama kalau Anda mau hidup lebih sehat. Yuk kita bincang-bincang lagi dengan Ibu Lia. Tentunya cara pakainya, ya ini cara pakainya menentukan. Yang kita tanyakan cara pakainya ini berapa kali sehari dulu Ibu? Saya memakainya 2 kali ya. 2 kali. Waktunya kapan saja Ibu? Setelah bangun tidur dan
sebelum tidur. Oke, setelah bangun tidur Anda pakai seharian rasanya apa Ibu? Ya enak aja, nyaman gitu loh. Nyaman ya? Badan rasanya kayaknya ya seger lah gitu. Hati rasanya bagaimana Ibu? Ya hati happy juga. Karena memang ada hubungannya Ibu ya. Iya, ada. Karena di sini kan ada 3 sinar, nanti akan dijelaskan oleh praktisi kesehatan. Salah satunya membuat mood kita itu menjadi lebih baik. Nah sekarang waktu dipakai di sore ke malam hari, apa yang terjadi setelah itu Ibu? Rasanya tidur tuh lebih berkualitas ya. Kemudian nyaman aja gitu. Jadi nggak ada rasa-rasa gelisah gitu. Mengenai ekstensinya Ibu, kan ini ada ekstensinya menuju ke lubang hidung kita. Iya, Namanya ada. intranasal, pernah dicoba Ibu? Saya coba. Rasanya apa Ibu waktu dicoba? Enak juga bernapasnya. Oke, bernafasnya enak. Pernah ada gangguan mungkin pernafasan atau di otak mungkin Ibu? Karena sakit kepala itu ya karena darah tinggi. Tetapi karena waktu itu saya flu, waktu musim-musim itu loh, waktu kejadian Pandemi, COVID itu, COVID, ya. COVID itu, Mas, aku coba. Aku pikir cobalah ini setelah udah di tangan, terus saya mau coba gini. Ternyata enak. Enak ya, terbantukan berarti. Iya. Di sini kita bisa lihat bahwa sinar laser ini kalau dipakai bersamaan manfaatnya banyak sekali pemirsa. Ini dia, tahukah Anda bahwa terapi sinar laser bisa bantu menstabilkan tensi yang tidak terkendali. Mohon penjelasannya silakan. Ya, jadi ada yang kita sebut sebagai hipertensi. Ya, hipertensi ini kita sebut sebagai hipertensi kalau sudah tekanan darahnya itu di angka 140-an ke atas dan atau diastoliknya itu lebih dari 90-an ya, atau bersama dengan 90. Nah, tensi tidak terkendali ini biasanya banyak penyebabnya, mulai dari misalkan gaya hidup yang kurang begitu baik, makanan yang buruk, kemudian penuaan ya. Terutama pada perempuan ini biasanya menopause ini juga berperan penting terhadap peningkatan tekanan darah kita. Seiring dengan bertambahnya usia kita, maka pembuluh darah kita ini makin kaku. Pembuluh darah makin kaku ini ada penyebabnya ya, karena ada zat yang namanya nitric oxide di dinding pembuluh darah kita itu tidak diproduksi secara optimal lagi. Nah, kemudian kita datangkan ini laser. Laser kita pakai di pergelangan tangan kita dan akan menyinari 2 pembuluh darah besar kita ya. Ada 3 sinar ya, ada sinar laser merah, ada sinar biru, ada sinar kuning. Nah, untuk sinar laser merah sendiri, ini nanti fungsinya adalah untuk meningkatkan yang namanya nitric oxide dan mengembalikan yang namanya elastisitas dari pembuluh darah kita. Sehingga pembuluh darah kita bisa melebar dan yang pastinya ketika dia pembuluh darahnya melebar, tekanan darah kita juga bisa terkendali. Nah, kemudian ada sinar biru. Sinar biru ini dia mengoptimalkan kembali yang namanya produksi nitric oxide di dinding pembuluh darah kita. Sehingga lebih optimal dan pastinya pembuluh darah kita lebih elastis lagi. Jadi ketika memang dibutuhkan tekanan darah kita untuk turun, itu akan lebih mudah turunnya. Ada sinar kuning. Sinar kuning ini fungsinya adalah untuk meningkatkan hormon endorfin pada tubuh kita. Jadi ketika endorfin ini dia diproduksi lebih optimal oleh tubuh kita, maka tubuh kita akan lebih rileks. Dan yang pastinya tekanan darah kita juga akan lebih terkendali karena kita lebih rileks. Dan yang paling penting adalah ketiga sinar ini meningkatkan kualitas tidur kita. Kita pakai pada malam hari tujuannya adalah untuk meningkatkan yang namanya hormon melatonin di tubuh kita. Dengan tidur yang cukup, regenerasi tubuh kita bagus dan yang pastinya kesehatan kita terjaga dengan baik. Dari semuanya ini tujuannya adalah satu, sehat dengan teknologi laser. Kombinasi nih, ada 3 sinar di situ. Sinar merah, biru, dan kuning. Tidak hanya hati jadi happy, tapi darah Anda juga happy. Sel-sel darah Anda, tanda kutip, menjadi lebih bersih, penggumpalan darah dibatasi ya, jadi menjadi lebih terurai kembali. Jadi Anda bisa merasa saya lebih tenang, lebih enak. Yang tadinya sakit-sakit kepala menjadi tidak ada lagi. Jadi kita lihat di sini tidak hanya wanita ya Mas Boy ya. Betul. Saya rasa untuk anak muda, apalagi anak muda zaman now. Mereka kerja sampai larut malam, kurang tidur. Kalaupun punya waktu, tidurnya sempit sekali, tidak berkualitas. Saya rasa ini semuanya menuju kepada komplikasi berbahaya. Setuju nggak Mas Boy? Setuju sekali. Jadi ini kalau kita bicara masalah kualitas darah dan pembuluh darah ini pada semua orang ya. Artinya kita nih makhluk hidup nih pasti punya pembuluh darah. Ya dari ujung rambut sampai ujung kaki ini semuanya ada aliran darah di sana dan ini memang tidak terlihat pemirsa ya. Jadi kalau kebayang kita transparan tuh kayak ngeri banget ya. Tapi kalau dilihat di anatomi ini atau di peta anatomi manusia itu terlihat pembuluh darah itu memang dari yang besar sampai yang halus sekali. Dan kualitas itu harus dijaga keseluruhannya dan selama kita hidup. Nah, ada yang menarik lagi tadi selain teknologi laser untuk digunakan di pergelangan tangan, bisa juga diekstensikan ke daerah rongga hidung. Karena di kepala kita ini banyak sekali pembuluh darah. Jadi kalau kita bicara pembuluh darah, kepala ini sebenarnya sentralnya, pusatnya.
ada otak kita di sana, ada panca indera kita di sana. Kemudian ada tadi fungsi-fungsi pikiran kita, fungsi pendengaran, penglihatan dan segala macam. Ini sirkulasi darahnya di sana. Jadi yang di tangan ini juga akan mengaliri memperbaiki kualitas darah dan udara di sekitaran pergelangan tangan dan seluruh tubuh kita. Kemudian lebih fokus lagi ke area intranasal. Ya, jadi orang yang dengan mungkin konsentrasinya sering menurun ya, mulai berkurang. Ini juga bisa dibantu dengan sirkulasi darah yang baik tadi. Kemudian ada sinusitis, gangguan keseimbangan, vertigo, gangguan penglihatan dan segala macam. Kemudian untuk wanita terutama ya, hanya wanita, pria juga ya sebenarnya ya. Sirkulasi darah di wajah ini jadi lebih lancar, jadi terlihat seperti Ibu Lia ini kan terlihat lebih segar, lebih fresh ya. Itu dampak dari teknologi laser di mana kualitas daerah wajah ini akan menjadi terjaga dengan baik. Jadi Anda untuk pemirsa ya yang memang punya atau sering ada masalah di kepala, sering pusing-pusing dan segala macam itu, termasuk yang pengen terlihat lebih awet muda, ayo gunakan teknologi laser dan lengkapi dengan yang di intranasal. Yang pastinya juga gini ya, kalau kita pakai teknologi laser, mungkin Bu Lia perhatiin ya bahwa di pergelangan tangan kita itu ada titik-titik akupuntur. Ibu Lia tahu titik-titik akupuntur? Saya belum. Pernah dengar tapi nggak tahu. Iya. Nggak tahu ya. Jadi sebenarnya ya yang namanya titik akupuntur ini memang sudah digunakan di medisin ya, medisin terutama China, yaitu dari 5.000 tahun yang lalu ya. Titik-titik ini memang tidak bisa kita lihat secara kasat mata ya, tapi memang ini sudah digunakan terutama untuk menstimulus yang namanya kesehatan kita. Nah, titik-titik akupuntur itu terdapat juga di pergelangan tangan kita ya, ada banyak titiknya. Kalau untuk paru-paru itu ada LU7, 8, 9. Kemudian kalau untuk jantung kita itu ada PC6, PC7, perikardium kita sebutnya. Kemudian untuk tekanan darah kita itu ada HT4, 5, 6, 7 heart. Dengan kita menstimulus nih, teknologi laser menstimulus titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kita, maka tujuannya adalah untuk menyehatkan jantung kita, meningkatkan kapasitas jantung kita dan menstabilkan detak jantung kita. Serta yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kapasitas paru-paru sehingga olahraga kita lebih maksimal dan pastinya pernapasan kita tidak ngos-ngosan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi bahwa titik-titik akupuntur ini memang harus distimulus dengan teknologi laser yang sudah terukur dengan desain yang memang sudah sesuai dengan titik-titik akupuntur yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi ketika kita menggunakan teknologi laser ini, maka tujuannya adalah untuk menyehatkan diri kita, selain menyehatkan darah dan pembuluh darah kita, tapi juga untuk menstimulus titik akupuntur yang berkaitan erat dengan pernapasan dan juga jantung kita. Ayo jadi pemirsa di rumah, kalau kita sudah tahu bahwa tekanan darah kita tinggi, resiko akan gula darah yang tinggi dan kolesterol yang tinggi, ayo mulai dari sekarang kita jaga kondisi kesehatan kita gunakan teknologi laser, jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita semua. Saya mau kasih lihat satu bukti di mana banyak sekali anggota masyarakat Indonesia yang juga memakai teknologi laser. Ada orang-orang ini yang ingin meningkatkan kondisi kesehatan mereka dengan teknologi ini. Mari kita lihat bagaimana kisah dari mereka. Tensi tinggi kurang lebih mulai umur 58 tahun. Minum obat tensi yang 10 mili. Yang saya rasakan lama itu adalah sinusitis. Alhamdulillah sudah stabil. Dokter setelah dicek menyarankan cukup 5 mili saja. Sudah hilang sinusitisnya itu. Padahal itu sinusitis sudah berpuluh-puluh tahun. Alhamdulillah. Itu dia pemirsa, tunggu apa lagi? Jangan tunggu sampai Anda sakit pemirsa, apalagi komplikasinya begitu banyak, biaya pengobatan begitu mahal, dan juga Anda pasti akan membuat keluarga Anda sedih. Jadi pakai teknologi laser, perbaiki pola hidup Anda, saya yakin Anda pasti hidup lebih sehat dan juga bahagia. Dan Ibu Lia, sebelum kita berpisah, mohon ajak pemirsa kami untuk hidup sehat sama seperti Ibu dan juga awet muda. Dan dengan menggunakan teknologi laser ini kita bisa menjamin masa depan kita. Silakan Ibu. Halo teman-teman, dimanapun kamu berada, saudara-saudaraku, mari kita terapkan hidup sehat. Mari kita terapkan kesehatan yang prima dengan menggunakan teknologi laser agar terkontrol semua penyakit kita, termasuk darah tinggi, penyakit diabetes. Semuanya bisa dikontrol dengan penggunaan teknologi laser. Pemirsa, langsung saja kita ambil aksi nyata. Teori sudah ada, tapi take action yang menjadi bagian Anda. Langsung gunakan dokter laser atau laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah meningkatkan dan membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun.
Spesifikasinya adalah alat ini memiliki 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlahnya, posisi titik-titiknya, semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Alat ini cara penggunaannya sangat sederhana. Pakai di pergelangan tangan sebelah kiri, di mana sinar lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan juga titik akupuntur. Sinar laser ini kemudian akan menstimulasi organ tadi itu, jantung, paru-paru, organ-organ lainnya, semuanya bekerja lebih optimal. Jadi penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya Anda tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi segera dapatkan EQ Laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomall akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Jadi pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat juga dengan dokter laser atau EQ Laser dari Gogomall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.